Halo semua, nama aku Daniel dan di video kali ini aku akan kembali menjawab pertanyaan dari teman-teman lagi seputar investasi kripto dan Bitcoin. Nah, per saat ini portofolioku udah 1,39 miliar, ini udah naik lagi hampir menyentuh 1,4 M ya, teman. Oke, kita bakal langsung mulai jawabin aja pertanyaan. Yang pertama dari Kak Dionysius Christian 7481, JIR 1,3 M. Apalah daya yang cuma 1/6-nya. Nah, ini adalah sebuah reminder untuk teman-teman semua. Ini aku pengen ngingetin untuk teman-teman semua lagi, jangan pernah berkecil hati atas berapapun Bitcoin yang kamu punya ya, men. Karena pada nyatanya Bitcoin di masa depan itu akan sangat bernilai. Kita bakal coba melakukan perhitungan aja. Kalau misalnya Kak Dionysius ini dia punya 1/6 dari portofolioku. Di sini kan portofolioku mungkin Bitcoinnya itu kalau kita lihat di earn aja, nah itu ada di sekitar 0,923520011 atau senilai 1,37 M sekian ya, men. Coba kita bakal coba melakukan perhitungan ya. Kalau misal kamu punya 1/6 dari portoku di sini 0,92352011. Ini kan portoku 0,92352011. Nah, katakan kamu cuma punya 1/6-nya. Berarti kali 1 bagi 6 ya, men. Artinya itu kamu memiliki sekitar 0,153920001 ya, sekitaran segitu ya, men. Artinya kamu punya sekitaran 0,15 Bitcoin atau 15 juta Satoshi. Nah, kamu jangan pernah berkecil hati, karena walaupun kalau misal kamu lihat sekarang 0,15 Bitcoin itu kecil, tapi kita nggak pernah tahu di masa depan nilainya akan menjadi berapa. Kita udah pernah coba melakukan waktu itu, coba hitung-hitungan, Michael Saylor sendiri udah bilang Bitcoin di tahun 2045 nilainya bisa menjadi 13 juta dolar ya, men. Itu base case-nya, itu masih belum bullish case. Itu baru yang base case normal aja. Katakan kalau misalnya kamu nge-hold Bitcoinmu aja, kamu masih punya 0,15 Bitcoin ini. Dan Bitcoin di masa depan harganya menjadi 13 juta dolar. Kita bakal coba kaliin di sini 13 juta. Nah, di sini kamu bisa lihat portofolio yang kamu anggap mungkin nggak seberapa itu, yang mungkin sekarang nilainya sekitar 200-an juta, di masa depan 0,15 Bitcoinmu itu menjadi 2 juta dolar lebih ya, men. 2 juta dolar 960. Nah, kalau misalnya kita kalikan 16.000, nih kamu bisa lihat sendiri hitungannya menjadi 32 miliar ya, men. Kamu bayangin portofolio yang kamu anggap nggak seberapa itu, di masa depan nilainya menjadi 32 miliar. Bahkan aku cukup yakin itu udah bisa untuk kamu pensiun dengan sangat nyaman ya, teman. Kamu tinggal taruh di instrumen yang ngasilin passive income mungkin 5-10% per tahun. Kamu hidup dari bunga selamanya pun uangnya aku kira udah nggak bakal habis lagi ya, men. Dan itu udah hidup nyaman banget. Jadi buat teman-teman semua, jangan pernah berkecil hati berapapun Bitcoin yang kamu punya. Jangan kaget kalau di masa depan nilainya bisa jadi besar banget ya, men. Bahkan 0,01 Bitcoin atau 1 juta Satoshi aja itu udah something. Dan sebenarnya angka ini juga nggak kecil, karena aku udah pernah coba lihat orang rata-rata nggak banyak orang yang bahkan memiliki 0,1 Bitcoin ya, men. Jadi semoga bantu ya buat Kak Dionysius semangat terus untuk nge-staking Bitcoinnya. Oke, berikutnya dari Kak Literasi Finansial, apa benar kalau beli Bitcoin sebaiknya beli juga cold wallet, karena kalau hanya dibiarkan di situ exchange nggak aman? Nah, ini jawabannya adalah bener ya, men. Tapi ini adalah tergantung. Kalau misalnya kamu punya porto yang lumayan besar, menurut aku kalau misalnya udah mulai ratusan juta, mungkin di atas 300 juta, di atas 500 juta, itu akan lebih baik kalau kamu memiliki cold wallet juga ya, men. Cuma kalau misalnya kamu masih belum mau membeli cold wallet pun, ya sebenarnya nggak apa-apa, kamu pecah aja ke dalam beberapa exchange supaya bisa meminimalisir resiko ya, men. Karena kalau misalnya portonya masih kecil, membeli wallet itu berasa juga ya. Misal porto masih 10 juta, 20 juta. Tapi kan beli walletnya aja itu bisa 3 juta, 4 juta kalau mau beli yang lumayan bagus. Jadi itu udah lumayan, itu udah berapa persen dari porto. Jadi kalau menurut aku pribadi, kalau masih belum besar banget, sebenarnya nggak perlu. Bahkan kalau portomu besar sekalipun, katakan kamu punya 600 juta, ya kamu pecah aja. Mungkin kamu di exchange yang pertama kamu taruh 200, exchange kedua taruh 200, exchange ketiga taruh 200. Jadi kamu terhindar dari resiko untuk bisa kehilangan semua dana kamu sekaligus ya, men. Aku pribadi juga nanti bakal melakukan rebalancing. Ini akan aku pindahkan ke beberapa exchange lain supaya portonya nggak berat sebelah ya, men. Karena di sini kamu bisa lihat, ini dari waktu itu menggunakan pintu, portonya udah meningkat jauh banget sampai 1,39 M. Semoga bisa membantu ya buat Kak Literasi Finansial. Berikutnya dari Sian
Christian Richard 6126 tetap cicil Bitcoin 10 juta per bulan sampai 10-20 tahun ke depan. Nah, menurut aku pribadi, metode ini adalah metode yang bagus banget. Bahkan aku rekomendasi untuk teman-teman, kalau misalnya kamu nggak mau pusing-pusing trading keluar masuk sana sini, ya udah kamu bisa lakukan aja cara ini, dimana kamu memilih suatu aset class yang kamu yakin di masa depan itu harganya bakal meningkat. Kemudian kamu udah tahu aset itu bagus, yang kamu lakukan ya udah kamu DCA aja setiap bulan, setiap kali kamu nerima gaji. Contoh misal gaji kamu 20 juta, ya udah setiap bulan kamu sisihin aja. Misal kamu mau investasi 10 juta. Jadi setiap kamu terima gaji langsung 10 juta kamu taruh di rekening yang buat kamu spend, 10 jutanya lagi kamu anggap nggak ada, kamu hajar langsung beli Bitcoin ya teman. Dengan kamu melakukan ini dalam jangka panjang, ini juga bisa membuahkan hasil. Karena Bitcoin itu udah merupakan suatu aset class yang didesain dari waktu ke waktu nilainya akan semakin selalu meningkat ya. Kenapa bisa gitu? Ya karena supply-nya udah fix, kemudian stock to flow-nya juga bagus banget, terus inflasinya makin lama makin kecil, terus semua juga udah mulai pada rebutan. Aset Bitcoin ini merupakan aset yang digadang-gadang sebagai Gold 2.0, dapat dipindahkan dengan sangat mudah, bersifat global ya men. Makanya bisa dibilang ini adalah the hardest money yang pernah ditemukan oleh manusia. Dan itulah alasan aku kenapa aku suka banget berinvestasi di Bitcoin. Dan mungkin ini bakal jadi salah satu legacy juga ya men. Ini bakal jadi salah satu aset yang bakal aku hold forever. Jadi buat Christian Richard, tetap lakukan apa yang kamu lakukan. Aku cukup yakin dalam jangka panjang, porto kamu itu bisa sampai menggelembung dan bahkan jadi besar banget ya. Oke, berikutnya dari K90 Corner, DCA berapa lama itu bang? Saldo BCA di pintu, bikin ngiler. Nah, kalau misalnya untuk yang saldoku yang di pintu ini, karena aku menggunakan beberapa wallet, tapi wallet yang di pintu ini adalah wallet yang lebih sifatnya terbuka dan aku sering pakai ini buat konten. Nah, ini aku udah masukinnya dari awal tahun ya, men. Kamu bisa lihat ini kalau misalnya kita tarik 5 year di sini, dulu aku masih belum gitu pakai, terus kemudian 1 year. Nah, ini baru kamu lihat dari awal tahun itu aku udah mulai melakukan riset ya. Kamu bisa lihat dari Januari aku udah mulai masukin 70 juta, 80 juta. Tapi waktu itu aku masih sambil pelajari teknologi Bitcoin, jadi aku masuknya perlahan ya. Kemudian aku udah mulai lumayan suka Bitcoin, ya aku nambah lagi posisiku. Jadi 200 juta, 300 juta, 400 juta. Kemudian ini Bitcoin juga terus mengalami peningkatan karena waktu itu kan aku belinya harganya masih 40 ribuan. Sekarang udah mahal banget. Sekarang udah harganya udah 2 kali lipat ya, men. Ini kamu bisa lihat waktu itu dari waktu ke waktu selalu bertambah dikit demi sedikit sampai waktu itu Bitcoin ada sempat menyentuh puncaknya. Kemudian Bitcoin konsolidasi dan ada sempat drop lagi. Nah, semasa drop ini aku sama sekali nggak menjual Bitcoinku ya, men. Karena mindsetku pribadi adalah ini udah aset yang bagus, ya kalau misalnya aku dapat aset yang bagus dengan harga yang lebih murah, harganya turun, apa yang aku lakukan? Ya bukannya aku jualan, aku malah nambah posisiku dan aku beli lebih banyak lagi. Makanya selama konsolidasi ini aku nambah terus, aku beli terus, sampai akhirnya pada saat Bitcoin udah selesai konsolidasi dan harganya ke harga yang sebenarnya, nah kamu bisa lihat langsung portoku meledak dengan sangat tinggi ya men. Kalau kita lihat 3 bulan terakhir, portoku udah bertambah 600 juta rupiah. Dan menurut aku pribadi, ini masih belum topnya, karena masih banyak banget berita baik di luar sana. Dan di masa depan, terutama di 2025 ini, Bitcoin punya potensi yang sangat besar untuk harganya bisa menjadi sangat mahal. Nah, jadi gitu aja buat K90 Corner. Kalau misal kamu pengen melakukan DCA, menurut aku pribadi, itu juga metode yang bagus banget. Semoga membantu ya. Oke, pertanyaan berikutnya dari Syah Helmansyah 5395, kalau harga naik gini tetap DCA aku. Nah, kalau misalnya kamu pengen DCA, menurut aku pribadi masih boleh, cuman yang perlu kamu perhatikan adalah kalau bisa kamu masuknya secara perlahan ya, men. Kamu pastikan kamu lakukan multiple entry, masuknya dalam beberapa posisi yang berbeda. Misalnya kamu sekarang beli, kemudian nanti Bitcoin ada sempat turun lagi, koreksi lagi, ya kamu beli lagi, ada koreksi lagi, kamu beli lebih banyak lagi. Jangan sampai karena kamu FOMO, bahkan kamu belum pelajari Bitcoin, tiba-tiba semua orang nyebut Bitcoin, makanya kamu beli. Jangan sampai seperti itu. Nanti yang ada, nanti Bitcoin kalau misalnya ngedam atau apa, terus mengalami koreksi, kamu malah panik, kamu malah beli di harga yang tinggi, kamu jual di harga yang rendah, akhirnya investasi malah rugi ya, men. Sedangkan kalau kamu udah pelajari asetnya, kamu tahu asetnya bagus, pada saat harga yang mengalami penurunan, kamu punya keberanian untuk hajar atau masuk lebih banyak lagi. Ya seperti aku di sini, kenapa aku berani invest miliaran? Karena aku udah ngerti apa itu teknologi Bitcoin, dan aku udah suka aset yang satu ini. Nah, kalau misalnya untuk aku pribadi, apakah aku terus untuk DCA? Sebenarnya untuk belakangan ini, saat Bitcoin harganya udah mulai naik ke 90.000, aku udah mulai ngurangin DCA-nya. Untuk saat ini, setiap kali ada penghasilan, aku masukin ke salah satu instrumen yang
yang berbeda ya men. Tapi instrumennya apa? Aku belum reveal, nanti mungkin aku bakal reveal di video-video berikutnya. Aku lagi siapin videonya ya men. Tapi ini tetap ada hubungannya sama kripto dan ada hubungannya sama Bitcoin juga. Jadi pastikan kamu yang belum subscribe dulu supaya nggak ketinggalan video berikutnya dari aku yang bakal bahas seputar itu. Nah mungkin kira-kira itu aja yang bisa aku jawab pada video kali ini supaya nggak kepanjangan. Bagi teman-teman yang pengen mulai investasi, kamu boleh cek kolom deskripsi. Aku udah tulisin kode referral supaya kamu bisa dapat bonus ya men. Nanti untuk pertanyaan-pertanyaan berikutnya aku bakal jawab di video-video selanjutnya lagi. Sekian video dari aku, semoga video ini bermanfaat dan akhir kata jangan lupa untuk selalu invest nyersol. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye!